saya Edward Toansiba SHMAP peserta pelatihan kepemimpinan nasional PKN 2 Angkatan 1 tahun 2022 pada Lembaga Administrasi Negara di Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan laporan hasil proyek perubahan dengan judul Strategi Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial di Papua Barat. Adapun tujuan dari proyek perubahan ini yaitu untuk meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Banyaknya proposal permohonan bantuan yang berasal dari masyarakat maupun lembaga keagamaan dan lembaga sosial kemasyarakatan. Maka hal ini membuat Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Barat setiap harinya dikunjungi masyarakat dari berbagai pelosok untuk mengecek proposal yang dimasukkan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat. Akan tetapi, proposal tersebut sulit terjawab mengingat keuangan daerah provinsi yang sangat terbatas untuk menjawab proposal-proposal tersebut. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Maka perlu adanya inovasi guna memecahkan persoalan dimaksud. Saya Gubernur Provinsi Papua Barat dengan ini menyatakan mendukung sepenuhnya gagasan proyek perubahan yang digagas oleh Bapak Edward Toansiba SHMAP, Kepala Biro Kesejahteraan Setda Provinsi Papua Barat, tentang strategi pengelolaan hibah dan bantuan sosial di Papua Barat untuk dapat diimplementasikan di pemerintahan Provinsi Papua Barat demi terciptanya sistem informasi yang akurat terkait pengelolaan anggaran hibah dan penggunaan dana hibah di Provinsi Papua Barat. Pada kesempatan ini, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Barat sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 2 Angkatan Pertama tahun 2022 pada Lembaga Administrasi Negara di Jakarta. Mengangkat permasalahan itu ke dalam proyek perubahan yang diberi judul Strategi Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial di Papua Barat. Dengan mengambil judul tersebut, reformer dituntut menciptakan inovasi agar dapat mengurangi permasalahan tersebut dan dapat diselesaikan satu demi satu guna meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Sebagai pimpinan, saya nyatakan bahwa saya sangat mendukung penulisan proyek perubahan dengan judul Strategi Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Papua Barat. Kami berharap bahwa proyek perubahan yang digagas ini bisa dapat diselesaikan secara baik karena akan memuat aturan dan mekanisme yang jelas yang dapat diimplementasikan di Provinsi Papua Barat kepada para pemohon hibah di provinsi ini sehingga semua teratur dengan baik dan para pemohon yang mendapatkan hibah itu bisa mendapatkan dan dapat digunakan untuk pembangunan masing-masing sesuai dengan proposal yang diajukan. Misalnya usaha ekonomi atau membangun rumah-rumah ibadah dan hal-hal yang lain. Terima kasih. Sekali lagi prinsipnya sebagai pimpinan, saya sangat mendukung untuk proses proyek perubahan ini dapat diselesaikan dan akan menjadi dokumen kerja bagi pemerintah Provinsi Papua Barat. Berdasarkan Permendagri nomor 32 tahun 2011 junto Permendagri nomor 99 tahun 2019 tentang perubahan kelima atas Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka perlu adanya inovasi demi mendukung pelaksanaan hibah di Provinsi Papua Barat. Dengan mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 2 Angkatan Pertama tahun 2022, reformer berhasil membuat inovasi proyek perubahan yang antara lain: pertama, telah membuat standar operasional prosedur hibah dan bantuan sosial. SOP ini diperlukan guna mendukung pelayanan kepada masyarakat yang mudah, transparan, dan akuntabel. Peraturan Gubernur Papua Barat tentang pedoman pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Papua Barat. Di tahun 2022 ini kami tetap senantiasa sesuai dengan kemampuan APBD yang ada, kami alokasikan juga untuk semua sektor pembangunan Papua Barat. Peraturan ini
merupakan turunan dari Permendagri nomor 32 tahun 2011, Junto Permendagri nomor 99 tahun 2019 tentang perubahan kelima atas Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Papua Barat. Sistem informasi administrasi pengelolaan hibah selanjutnya diberi tagline Siapa. Diharapkan dengan sistem ini sinkronisasi dan integrasi data pengajuan dana hibah dapat terlaksana dengan mudah, serta masyarakat mengetahui perkembangan permohonan yang diajukan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat. Uji coba proyek perubahan aplikasi Siapa atau Sistem Informasi Administrasi Pengelolaan Hibah diimplementasikan pada 3 kabupaten di Provinsi Papua Barat, di antaranya Kabupaten Manokwari. Atas nama Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan dengan memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini resmi launching aplikasi Siapa untuk dapat dijadikan sebagai aplikasi di dalam pemberian hibah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat. Kabupaten Manokwari Selatan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya selaku Polmer yang hari ini tanggal 18 Mei tahun 2022 kami sosialisasi sistem informasi administrasi pengelolaan hibah atas Siapa di Mansel untuk masyarakat yang mengajukan proposal kantor gubernur melalui Biro Kesra, tentunya bahwa sistem informasi ini untuk dijangkau masyarakat dan mempermudah ke depan supaya masyarakat tidak mengantre proposal di kantor gubernur dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya sebagai Polmer. Dan hari ini tanggal 20 Mei tahun 2022 saya sosialisasi di Kabupaten Bega dan berkaitan dengan sistem informasi administrasi pengelolaan hibah dan hibah. Di hari ini tentunya bahwa masyarakat yang mengajukan proposal di Provinsi Papua Barat melalui Biro Kesra, tentunya kami harapkan supaya sistem informasi ini kami sosialisasi di Kabupaten Bega ini supaya masyarakat memahami tentang sistem yang sudah di-launching dan berakhirnya di Kabupaten Pegunungan Arfak. Diharapkan dengan ketiga inovasi tersebut dapat tercipta pelayanan yang transparan dan mudah serta akhirnya dapat diharapkan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Selaku Inspektur Provinsi Papua Barat, dengan ini menyatakan mendukung sepenuhnya gagasan proyek perubahan yang digagas oleh Saudara Bapak Edward Tuansiba SH MAP, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat tentang strategi pengelolaan hibah dan bantuan sosial di Provinsi Papua Barat. Saya Dr. Andos Enos Aronggear MM, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat. Dengan ini menyatakan mendukung sepenuhnya gagasan proyek perubahan yang digagas oleh Bapak Edward Tuansiba SH MAP. Saya Bapak Tuansiba SDH MTH, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat. Dengan ini menyatakan mendukung sepenuhnya gagasan proyek perubahan yang digagas oleh Bapak Edward Tuansiba SH MAP, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, tentang strategi pengelolaan
hibah dan bantuan sosial di Papua Barat. Untuk mencapai semua tahapan itu, reformer mengalami beberapa kendala dalam menjalankan semua tahapan jangka pendek. Adapun kendala yang dialami oleh reformer adalah minimnya sosialisasi pemberian bantuan hibah kepada masyarakat, sehingga kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan hibah di Provinsi Papua Barat. Saya Pendeta Shirley Palinusa Siagian STH, selaku Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Papua. Saya Ahmad Nausraw, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat. Saya Henry selaku Ketua Majelis Budaya Indonesia Provinsi Papua Barat. Saya Pendeta Yape Tampane SE. Saya Armando R. Derwai, Ketua Karang Taruna Papua Barat, mewakili seluruh pemuda-pemudi Papua Barat. Saya Yosef Johan Auri, Koordinator Bidang Masyarakat Adat dan Pemerintah Dewan Adat Papua Wilayah 3 Domberai, Papua Barat. Saya Baisara Wael selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat. Saya Pelaksanaan Harian Kepala Biro Hukum Sekda Provinsi Papua Barat. Saya Daud Salabai, SIP MSI, Kepala Bagian Keuangan Setda mewakili Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua Barat. Shalom, saya Pendeta Junedi Dwi Saputrolian, Ketua BPD GBI Manokwari Raya, Papua Barat. Saya Pendeta Yohanes Sayomi, Ketua Sinode GPDPB